Mitra Nasa tercinta, pada kesempatan yang berbahagia ini tim Nasa ingin meliput kesaksian penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Tepatnya kita sekarang berada di Desa Nggeneng, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di lahan kubis milik Bapak Rianto, dan di sini juga ada Bapak Roberto yang telah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim Nasa dengan Bapak Rianto dengan Bapak Roberto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Roberto. Nah, mungkin Pak Rianto dulu ya, Pak ya. Ini luas kubisnya berapa, Pak? Luas lahan kubis? Lahannya 1.200 meter. 1.200 meter persegi. Dengan jumlah batangnya sekitar 2.700. 2.700. Kemudian jenis kubisnya apa, Pak? Jenis kubisnya adalah 633 dari produk dari Taiwan. Produk-produk dari NASA yang digunakan apa, Pak? POC-nya, pupuk organiknya, ya. Sementara untuk harmonik dan turunannya belum saya gunakan. Belum digunakan ya. Kemudian cara penggunaannya gimana, Pak? Untuk penggunaan ini, pertama pada usia 15 hari, kemudian disusul pada usia 25 hari, kemudian 35 hari, dan yang terakhir usia 45 hari. 45 hari. Dosisnya berapa, Pak? Dosisnya itu untuk 14 liter, itu sekitar 4 tutup ini. 4 tutup ya. 4 tutup ini. 4 tutup NASA. Ya, untuk selama 1.200 meter itu saya menghabiskan sekitar 250 cc. 250. Berarti 11.000. Berarti satu botol enggak habis ya, Pak ya? Satu botol belum ya, habis ini. Ya. Kemudian selain produk NASA ini Bapak menggunakan pupuk makro apa, Pak? Pupuk kimianya itu pupuk kimia. Urea. Sementara untuk pupuk organik lainnya itu pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Dosis untuk 1.200 meter persegi ini berapa, Pak? Untuk ureanya itu mencapai 45 kg. 45 kg urea ya. Untuk pupuk kandangnya sekitar 1,5 kol T200. 1,5 kol T200 ya. Kol T. Setelah menggunakan produk-produk NASA, ini mungkin Bapak bisa melihat kualitas hasil dari tanaman kubis ini, Pak. Mungkin dari pertumbuhannya gimana tadinya itu, mengenai kualitas tanamannya, Pak. Untuk pertumbuhannya mungkin lebih lancar dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga proses untuk jadi kul atau jadi kubis, atau kalau istilahnya orang Jawa ini ndok ya. Kubis, ya, ndok itu kubis mungkin lebih sempurna dibandingkan dengan yang belum menggunakan ya, Pak. Samping itu adalah untuk pupuk kimianya lebih ringan atau lebih irit. Biasanya Bapak menggunakan berapa, Pak, kalau tidak menggunakan produk NASA pupuk kimianya? Kalau tidak menggunakan itu biasanya saya pakai NPK maupun dari produk Ponska itu, tapi sementara untuk tahun ini saya tidak menggunakan. Biasanya berapa, Pak? Ya sekitar 15 km. 15 kilo. Berarti ini tidak menggunakan NPK ya, Pak? Ya. Cuma urea ya? Ya. Berarti mengirit NPK 15 kilonan ya, Pak ya? Sekarang kualitasnya nih, Pak. Kualitas ini termasuk kualitas apa, Pak? Ya kualitas di atas rata-rata. Di atas rata-rata ya? Jenis 633 yang memakai produk NASA dari pupuk organik yang mencapai sekitar 2 kilo lebih. Terus serangan hamanya berupa mungkin ini ya, Pak ya, kardus ya. Iya. Ulatnya seperti ini. Iya. Mungkin pengendaliannya ulat kecil-kecil. Iya. Mungkin Pak tadi pakai pestona itu. Iya. Mengenai kualitasnya itu tidak mudah busuk. Tidak mudah busuk, sampai tahan sekitar 15 hari. 15 hari. Untuk 15 hari. Ya. Atau mungkin 1 bulan kalau di kulkas didinginkan itu mencapai ya, lebih tahan lama. Tahan lama, bahkan sampai ke Kalimantan juga, Pak. Pengiriman ke Kalimantan.
Inilah kubis yang menggunakan produk NASA, yang bisa mencapai rata-rata 2 kilo. Ini yang belum panen, sementara ini sudah panen. Selisihnya berapa hari, Pak? Selisihnya sekitar 1 minggu. Kemudian untuk lahan 1.200 meter, ini berapa Pak hasilnya Pak? Produk? Keseluruhan itu mencapai 42 kintal. Biaya saya total dengan PUC-nya itu sekitar 340 ribu. Berarti 42 kintal itu 4 ton 200 kilo ya Pak ya. Dengan rata-rata harga berapa Pak sekarang? Untuk kalau harga terendah itu 500 mungkin ya. Kalau harga mencapai 1.200 itu ya, itu harga tertinggi itu kemarin itu sampai 1.200 ya Pak. 1.200 itu ya? per batang bukan per kilo. Oh, per batang ini? Ya. Oh iya ya. Berarti ini sekarang ini kalau dirupiahkan dapat berapa ini Pak? Harga tertinggi itu yang Pak, yang penebasnya itu ya sekitar 3 juta. 3 juta ya? Atau per batang 1.000. Per biji 1.000 ya? Per biji ini 1.000 ya? Wah, luar biasa. Sekarang 400. Untuk harga normal ini kan mungkin harga terendah ya Pak. Iya. Ini Pak, pakulnya ini Pak. Pak Surat dari Boyolali. Dari Boyolali. Nah ini Pak Muhdin. Pak Muhdin kan juga sudah distributor NASA ya Pak. Lahan Pak Muhdin berapa luasnya Pak? Kita setengah hektar. Setengah hektar ya Pak ya. Ini menggunakan produk NASA semua. Ya. Produk yang digunakan Pak? Saya memang sudah menggunakan yang itu. Pupuk POC NASA itu juga saya gunakan, dan hormonik ini juga sudah saya gunakan, apalagi juga Vestona ini. Dari Yama. Umur kubis Pak Muhdin berapa Pak? Sudah ada yang siap panen. Iya. Dan yang kedua sekitar umur 40 hari. Nah, setelah menggunakan produk NASA, ini Bapak bisa menjelaskan keunggulan-keunggulan pada tanaman kubisnya apa Pak? Mengenai kualitas dari ini endoknya atau cropnya, kemudian serangan hama penyakitnya Pak? Yang jelas pertumbuhannya memang lebih bagus daripada kemarin. Iya. Dan untuk hama, memang saya sejak menggunakan ini agaknya itu pertumbuhan hama itu lambat ya, berkurang ya Pak ya. Ini kalau diprediksi habis berapa Pak itu sampai sekarang produk NASA-nya? Produk NASA yang jelas saya baru pakai POC ini 2. POC 2. Iya, POC 2, NASA 2, kemudian hormonik 2, Vestonanya 1 botol ya. Untuk lahan setengah hektar ini kira-kira hasilnya berapa? Kita ambil rata-rata aja sekitar per batangnya itu kan 2 kilo. 2 kilo ya. Nah itu satu patok itu saya setengah hektar itu sekitar 12.000 batang ya. 12.000 batang kali 2 kilo ya Pak ya. Berarti 24 ton ya Pak ya. Luar biasa sekali. Padahal biaya yang dikeluarkan berapa Pak? Yaitu sekitar 1.200.000. 1.200.000 ya. Luar biasa itu. Kalau harganya tinggi mungkin mencapai 1.000 berapa itu Pak? 24 juta ya Pak. Luar biasanya biaya 24 ton kali 500 berapa itu? 12 juta ya? 12 juta. Paling rendah itu. Harga paling rendah ya Pak ya, 500. Pemirsa NASA, kebetulan di sini juga ada pedagang kubis atau penebas kubis yang berasal dari Boyolali. Mungkin bisa menjelaskan Pak, kesan Bapak mengenai kubis ini gimana Pak? Ya ini selama kurang lebih NASA masuk sini ya 1 periode ini ya saya hasilnya cukup bagus. Iya. Kualitasnya gimana Pak? Ya, kualitasnya juga bagus. Bagus ya Pak ya. Kalau tahun yang kemarin kan belum masuk. Oh, jadi tersiran tuh ya bisa pas. Mudah menafsirkan ya Pak dengan produk NASA ini ya Pak ya. Kalau seperti ini termasuk kualitas apa Pak? Ya cukupan. Cukupan ya. Harganya satu ini berapa Pak? Sampai 1.000 satu. Satu ini sampai 1.000 ya Pak ya. Ini paling.
Ini juga bisa sampai 1.000 ya. Kesan Bapak ini setelah menggunakan produk NASA gimana Pak Rianto? Silakan Pak Rianto. Untuk saya sebagai selaku petani ya, petani sayuran, penggunaan NASA itu akan mempermudah untuk produksi dan mungkin memperingan biaya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Ya mungkin rekan-rekan yang belum menggunakan mungkin ya setengahnya itu maido itu loh. Ya mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang belum menggunakan itu bisa menggunakan produk dari NASA. Kalau Pak Mudin atau Pak Roberto, pesan-pesan gimana? Ya saya merasa beruntung ya kenal dengan NASA ini. Ya untuk kesannya saya memang terkesan sekali ini dan merasa sejak mengenal NASA ini merasa lebih ringan untuk biaya dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Lebih tinggi ya Pak. Mitra NASA tercinta Bapak Rianto dan Bapak Mudin atau Bapak Roberto telah membuktikan produk-produk dari PT Natural Nusantara untuk tanaman kubisnya yang kita lihat memang ini sungguh luar biasa. Demikian reporter Agus dan kameramen Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Salam NASA. NASA tercinta di seluruh Nusantara, kami tim NASA pagi ini berada di hamparan lahan tanaman cabai di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Yang pada kesempatan yang luar biasa ini, tim NASA akan meliput bukti-bukti penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Ada tanaman cabai rawit milik Bapak Suyono. Ya, untuk jelasnya marilah kita dengarkan bersama bagaimana cara pemakaian beliau di lapangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini kami dari tim NASA ingin sedikit berbincang-bincang kepada Pak Yono. Bagaimana Pak Yono di dalam menggunakan dari produk-produk PT Natural Nusantara. Sebelum Anda memakai produk-produk ini tanamannya seperti apa, dan setelah mengenal produk-produk dari PT Natural Nusantara ini, tanamannya seperti apa. Nama saya Suyono, alamat Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, yang mana kami sudah sebagai petani cabai ini sudah kira-kira 5 tahun. Kami mengenal NASA kira-kira 2 tahun yang lalu. Itu pun kami baru mengenal NASA itu setengah perjalanan kami bertanam cabai. Di dalam pengenalan kemarin itu kami masih banyak hambatan-hambatan. Sekarang kami di tahun ini, di awal kami tanam, kami sudah seluruh menggunakan produk NASA. Jadi mulai dari pembibitan, mulai dari awal penanaman, sampai sekarang ini umur 70 hari. Masalah pemupukan itu juga saya menggunakan dari awal produk NASA ini, saya pemupukan ya. Jadi baru tanam 15 hari saya pupuk NASA setengah hektar ini 1 liter ditambah ZA kira-kira 20 kilo. ZA 20 kilo dengan NASA 1 liter. Setelah itu interval 10 hari saya ganti menggunakan NPK. Itu 15 kilo NASA 1 liter. Interval 10 hari lagi saya naikkan Mutiara sampai sekarang ini NPK 20 kilo dengan NASA 1 liter. Sehingga ini sudah mupuk yang ketiga kali. Ini akan datang sudah mencapai 20. Seandainya dulu tidak menggunakan NASA dengan lahan setengah hektar, saya biasa menggunakan pupuk NPK ini rata-rata 1 kali mupuk dengan interval 10 hari itu 75 kilo. 75 kilo. Loh, mengapa kita harus membuang 75 kilo untuk kita berikan kepada pupuk dengan ketinggian yang tidak sampai sekian? Maka dari itu saya sekarang lebih yakin akan datang tidak akan menggunakan produk lain kecuali cukup dengan NASA. Karena semakin buahnya semakin lebat, ketinggian semakin baik, dengan pupuk yang 75 menjadi 20 kilo pupuk yang kita gunakan. Kita tanam sejak awal semua sudah menggunakan produk NASA, mulai dari pupuk dasar Super NASA,
ditambah juga dengan glio, terus dengan mengacu kepada harmonik dan nasanya. Untuk harmonik saya menggunakan mulai umur 15 hari dengan komposisi 2 harmonik 2 nasa. Ini sampai umur 30 hari. Setelah umur 30 hari sudah ada gejala berbunga, sudah kita tambah lagi dengan produk Testona untuk pengendalian hama terutama kepada ulat. Jadi tetap menggunakan 2 harmonik, 2 nasa, 2 Testona dengan interval waktu 10 hari sekali. Ini Pak Yono, kalau boleh saya tanya, setelah Pak Yono memakai produk-produk dari PT Natural Nusantara, mungkin bisa diamati bagaimana perkembangan dari mungkin dari warna daun, kemudian dari kerontokan bunga, kemudian dari serangan hama. Nah, itu bagaimana setelah memakai penggunaan dari PT Natural? Warna daun, kalau menggunakan pupuk organik, memang warna daun itu hijau ke kuning-kuningan. Jadi bukan hijau pekat, bukan. Jadi hijau seperti ini, hijau ke kuning-kuningan ini berarti produk ini sudah menggunakan organik. Ini sebagai bukti karena beberapa PPL yang datang ke sini, Pak, jangan pakai organik. Loh, kok tahu? Warnanya seperti ini. Itu tadi saya nggak buka dulu, ternyata dia menyatakan ini pakai organik, Pak. Oh, betul. Jadi ciri khas daripada pupuk organik itu warna daun hijau ke kuning-kuningan. Selain daripada itu, kita juga ada memang satu lahan di bawah sengaja tidak kita gunakan glio. Kira-kira tanaman 6.000. Kalau ini semua menggunakan glio dengan risiko kematian layu dari tanaman 10.000 ini mungkin nggak sampai 1%. Tetapi lahan saya yang di bawah tidak menggunakan glio sejak awal sampai sekarang, ini nilai kematiannya mencapai 25%. Nilai kematian karena layu. Dan ini gejala layu yang kita tidak menggunakan glio. Glio sejak awal di sini sudah kita cabut karena memang nanti cepat menular. Tanaman ini sekitar 6.000 sudah mati kira-kira 25% dari tanaman 6.000. Jadi saya sudah bisa membuktikan dari 2 lahan ini dengan satu wilayah yang jadi satu dengan perbedaan yang satu tidak menggunakan glio, satu menggunakan glio, ini jauh berbeda. Saya sudah tambah yakin untuk yang akan datang semua kalau bisa kita anjurkan sudah menggunakan glio. Karena menghadapi musim penghujan, rawannya itu adalah pada jamur, pada segi ulat. Ya, dari tanaman yang 2 ini kami selama ini tidak pernah melihat, ya mungkin ada 1-2 tapi tidak terserang ulat. Tetapi Ibu bisa melihat lahan saya yang di bawah, yang 6.000 ini tidak sama sekali kita beri Testona. Kemarin itu terserang ulat. Ya, dalam hal ini sejak awal tadi itu yang saya katakan bahwa setelah umur 1 bulan kita gunakan harmonik 2, nasa 2, Testona 2. Jadi kalau sudah kita gunakan Testona sejak awal, maka hama tidak akan mendekat. Bisa dicek, dilihat ada ulat apa enggak. Nah, tetapi yang bawah, yang tanaman 6.000, kita tidak menggunakan glio, kita tidak menggunakan Testona maupun BVR. Itu kemarin serangannya hebat. Karena memang itu saya anggap itu suatu uji coba saya sebagai pembanding yang tidak ada batas ini. Selisih galengan aja. Jadi sengaja kita buat perbedaan tanpa Testona, tanpa glio. Terus dari segi ketinggian, dari umur 70 yang sekarang, ini ketinggian sampai 150 ini mungkin. Ini ada perbedaan memang. Ini yang menggunakan produk NASA dengan ketinggian saya ini 167 sekian, dengan bunga buah yang sangat bagus. Dan ini yang tidak menggunakan produk NASA, selisih galengan. Jadi ini bisa dibandingkan ketinggiannya ya mungkin kira-kira 100. Dari segi bunga, Bapak bisa lihat di bawah ini nilai kerontokannya nggak sampai 1%. Yang bawah ini kerontokannya sampai 10-15%. Bunga yang rontok lebih banyak.
Terus bunga dan buah ini besar. Istilahnya produknya besar. Nah, dari buah, dari nilai berat, kami sudah mencoba. Saya itu yang sebelum menggunakan NASA kira-kira 3 tahun yang lalu, satu kali metik itu sampai 0,5 on setiap kali metik. Tapi setelah kita menggunakan produk NASA ini, nah kalau ini tanaman ini baru umur 70 hari, ini saya yakin kemarin saya coba juga, ada beberapa saya acak, ini bisa mencapai 1,2 on. Nah, di sini kita juga sebagai seorang petani ini melihat efisiensi daripada penggunaan pengeluaran daripada masing-masing satu pohon. Dulu saya sebelum menggunakan produk NASA ini, satu pohon dihitung dengan biaya sewa itu senilai Rp1.100. Tapi setelah kita menggunakan produk NASA ini, turun dari 1.100 menjadi Rp700 per pohon. Jadi biaya lebih efisien. Jadi selain dari produk ini yang sudah meningkat, kami juga akan bisa mengurangi jumlah uang yang sudah kita keluarkan yang biasa 1.100 per pohon menjadi 700. Nah, Pak Yono, iya. Ini mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yono untuk seluruh mitra NASA di Nusantara. Kalau sudah mengenal NASA, kita harus betul-betul meyakini. Karena ini kalau masih setengah-setengah, dalam artian masih NASA dicampur dengan produk kimia, itu juga mungkin hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh petani, terutama di petani cabai rawit yang ada di Kabupaten Jember, mari sekarang kita mulai menggunakan pupuk organik, sehingga hasilnya maksimal dan juga kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Mitra NASA tercinta, Bapak Suyono telah membuktikan produk-produk PT Natural Nusantara pada tanaman cabai rawitnya yang memang sungguh luar biasa. Demikian liputan kami dari Desa Waru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salam NASA. Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di lokasi kebun bawang daun milik Bapak Arif Darmono PT Agro Restu Inti, tepatnya di Desa Kadu Pugur, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Arif Darmono, ini lahan untuk bawang daun ini berapa luasnya, Pak? Untuk di lahan ini ada kurang lebih 1 hektar. Varietas lokal saat ini umurnya lebih kurang 6 minggu. Kemudian secara teknis kita akan menanyai Pak Marpu ya. Ya. Nah, Pak Marpu, Bapak selaku manajer produksi di PT Agro Restu Inti untuk mengelola bawang daun ini, Pak, itu sejak umur berapa tanaman bawang daun ini menggunakan hormonik dan VOC NASA, Pak? Pakai produk dari NASA itu umur 5 minggu ya, disemprotkan 1 tutup harmonik itu VOC 3 tutup, Pak, per tangki. Pakai perekat rata Aero 810 juga ya, Pak ya? Iya. Itu dosisnya bagaimana, Pak? 0,2 cc per liter. Jadi kalau untuk 1 tank cukup, tank 4 cc. Itu sudah berapa kali semprot, Pak, ini, Pak? Saya belum semprot lagi, Pak. Baru 1 kali ya, Baru Pak? 1 kali. Berapa botol, Pak, habis untuk 1 hektar ini, Pak? Yang udah saya pakai 800 ml VOC NASA. Harmonik 200 ml per 1 hektar. Cara penyemprotannya bagaimana, Pak? Diusahakan harus merata. Waktu penyemprotan kapan, Pak? Pagi hari yang ini udah coba 1 minggu udah kelihatan reaksinya, daun warnanya itu hijau tua, terus pangkalnya itu besar dan tinggi, ada pengurangan lah segi hamanya juga, penyakitnya juga, Pak. Pemirsa NASA, tanaman bawang daun ini hanya disemprot 1 kali dan semenjak umur 5 minggu, dan sekarang kurun waktu 1 minggu menurut beliau, Bapak Arif, itu mengalami perkembangan di luar biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Pak Arif diceritakan perkembangan seperti apa yang ada di tanaman ini, Pak. Secara umum kita lihat dalam 1 minggu pengaruhnya sudah sangat nyata. Tadi kita lihat di lapangan secara visual kenampakan dari daun itu lebih hijau, hijaunya lebih tua. Terus panjang daun itu juga lebih panjang, termasuk diameter dari daun dan juga diameter batang itu juga lebih besar.
setelah kita cabut ternyata kita lihat perakarannya pun cukup bagus. Sini bisa kita lihat lebih kurang panjangnya ini sekitar 75 cm. Yang sebelum menggunakan NASA hanya berapa senti? Selama ini yang kita sering alami untuk tinggi batang lebih kurang 50 cm. Nah, kira-kira Pak bisa diprediksi nggak Pak dengan menggunakan tambahan biaya produksi dari NASA ini kira-kira masih menguntungkan nggak Pak? Iya, jadi 1 hektar kita cuma habis 2 botol hormonik dan 800 ml POC NASA. Dan kita lihat perkembangan di lapangan sepertinya cukup signifikan dan kita secara ekonomis mungkin lebih diuntungkan. Bagi teman-teman petani bawang daun, kalau melihat dari hasil percobaan kami di lapangan, rasanya penggunaan hormonik dan POC NASA itu bisa kita rekomendasikan. Dan perangkat-perangkatnya kita rekomendasikan aero. NASA bincang-bincang kami dengan Bapak Arif dan Bapak Marfu. Reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Salam NASA. Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di lahan bawang putih milik Bapak Kadiman, tepatnya di Desa Banaran, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Bapak Kadiman ini sudah menggunakan produk-produk dari NASA, sementara tetangga-tetangga beliau yang tidak menggunakan NASA, tanaman bawangnya sangat kurang, bahkan banyak terserang penyakit dan akhirnya mati. Sementara punya Pak Kadiman yang menggunakan NASA dapat bertahan dengan baik, dengan pertumbuhan yang sangat baik pula. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengikuti di sini wawancara dengan Bapak Kadiman dan Bapak Mardani ya. Iya. Selamat sore Pak Kadiman. Selamat sore Pak Mardani. Selamat sore, bertemu dengan Mas NASA ini. Ya. Jenis bawang putihnya jenis apa Pak? Jenis bawang Tawangmangu baru ini. Punyanya Bapak Kadiman. Kemudian saat ini umur tanamannya berapa bulan? Umur tanaman ini atau berapa hari? Sudah 120 hari. Luasnya berapa Pak? Luasnya kurang lebih 700 meter. Tanaman bawang putihnya Pak Kadiman menggunakan NASA dan hormonik ini sejak umur berapa? Sejak umur 35 hari. Karena waktu itu saya tahu dan ikut perkembangan atau ikut anggota NASA ini sudah Pak Kadiman sudah terlanjur tanam. Ya. Nah, cara penggunaan NASA dan hormon bagaimana Pak? Cara penggunaan NASA dan hormonik ini, tangki yang berukuran 17 liter itu diberi NASA ini 4 tutup, 4 tutup. Lantas hormoniknya ini 1 tutup. Disemprotkan merata pada daun bawang putih ini berapa hari setiap sekali, seminggu sekali. Ya, setiap seminggu sekali. Kemudian ada pupuk lain yang digunakan Pak, pupuk apa? Sampai umur 120 hari ini untuk dasar cuma 40 kilo. Untuk pupukan pertama 35 hari itu tadi juga 40 kilo. Setelah 50 sampai 60 hari juga 40 kilo. Jadi untuk lahan seluas 700 meter Pak ini? Ya, itu habisnya 1 kintal 20 kilo. Oh gitu. Konkas apa Konskanya. itu? Konska aja, tidak ada lain-lainnya. Iya. Dan obatnya juga cuma NASA sama hormonik ini. Nah, kemudian Pak tadi diceritakan oleh Pak Kadiman bahwa tanaman Pak Kadiman yang menggunakan NASA sama hormon ini lebih baik Pak ya. Bisa diceritakan Pak, baiknya itu seperti apa Pak? Kalau mengingat situasi iklim seperti tahun 2004 ini memang jauh berbeda dengan waktu-waktu musim yang tahun 98 atau 97. Memang keberadaan bawang putih di sini waktu kurang lebihnya tahun 97-98 itu memang baru meningkat kesuburannya. Tapi semenjak itu memang sudah agak sukar. Kebetulan setelah saya tahu produk obat dari NASA ini, Pak Kadiman suruh saya nyoba, itu nyatanya melaksanakan percobaan seperti obat NASA seperti dan harmonik ini.
tapi nyatanya itu bisa berbeda dengan tanaman tetangga yang lain yang tidak tanaman tetangga yang lain itu ini tanpa nasa tapi penghidupannya itu kurang subur, Pak. Nah, gitu. Dibandingkan tanaman yang tidak pakai nasa, Pak. Ya. Itu daunnya, batangnya, kemudian tinggi tanamannya bagaimana, Pak? Kalau saya amati sama Pak Kadiman itu yang pakai nasa dan harmonik itu terutama batangnya itu lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh dan warna daun itu hijau kebiru-biruan sangat menyenangkan. Di samping itu, ini mungkin bisa dicoba, umbinya juga mantap, Pak. Umbinya juga mantap. Tapi yang lain, yang tidak pakai obat nasa maupun harmonik, itu kami kira ya ada bawang yang subur, tapi keberadaannya itu biasanya itu tinggi tapi lemas begitu, Pak. Oh, batangnya nggak kokoh. Lembek ya? Ya, lemas. Nah, kemudian Pak, ini dari produksi Pak ya, biasanya itu 200 meter ini dulu menghasilkan berapa? Kalau sekarang saya mau berkata apa adanya. Ya. Memang tahun yang lampau sekitar tahun 1998 itu tanjuran Pak Kadiman ini pernah subur, itu kurang lebih 700 meter ini mendapat kurang lebih 2 ton kurang seperempat. Setelah itu kan mengalami penurunan. Setelah itu mengalami pemerusutan karena keberadaan tanahnya ya mungkin sudah rusak atau bagaimana saya kurang tahu. Merosot sampai berapa kilo, Pak? Merosotnya itu pernah parah sekali. Berapa, Pak? Tidak berhasil. Gagal. Tapi setelah ini tahun 2004 ini mencoba menggunakan dengan pupuk nasa ini, ya alhamdulillah. Ini nanti pendapatnya berapa saya belum bisa menghitung. Tapi keberadaan tanaman seperti kembali pulih semula seperti tahun 98. Sekarang Bapak Kadiman yang sudah berumur 120 hari, ini memang ya belum tua. Betul, tapi ini untuk pengambilan sampel memang umbinya sudah baik. Ini umurnya 120 hari ini, nanti kalau tua pengambilannya kurang lebih 140 hari. Jadi kurang 20 hari lagi. Tapi insya Allah berkat nasa ini umbinya sudah bagus sekali, Pak. Ini sudah bagus sekali. Sepertinya semacam ini, kulitnya tebal-tebal, batangnya kuat, daunnya masih hijau sehat, penyakitnya tidak ada. Perbedaan yang pakai obat nasa dan harmonik atau tidak, ini pencabutan dari ladang tetangga berdekatan. Ini tidak pakai obat nasa dan harmonik. Juga kebetulan ini ada yang terkena penyakit layu umbi. Dan dibandingkan batangnya juga jauh berbeda sekali. Juga umbinya, apalagi daunnya, kalau ketinggian hampir sama. Seperti yang saya katakan tadi, kalau yang tidak pakai obat nasa, itu ketinggian hampir sama, tapi batangnya kan lemas, Pak, seperti yang saya aturkan di muka tadi. Jadi perbandingannya sangat banyak sekali, Pak. Ini kan kecil-kecil sekali, tapi ini kan ada yang sebesar ini nggak bisa besar seperti itu, Pak. Nah, keuntungan petani kalau menggunakan produk nasa yang waktu ini kebetulan Pak Kadiman menggunakan obat nasa dan harmonik, memang ya hasilnya seperti ini, Pak. Saya mengatakan lebih berhasil nasa daripada yang tidak pakai obat nasa ini, Pak. Ini 5 batang dari tanaman bawang hasil panen yang memakai nasa. Kita lihat jarumnya. Kita 500 gram lebih, di 540 gram lebih. Sekarang kita lihat yang tidak memakai nasa, jumlah 5 batang juga. 5, Pak. Ya. Kita lihat beratnya. Ini dari lahan sebelahnya dengan umur yang kurang lebih sama. Kita lihat jumlah gramnya kurang lebih 200 gram. Sehingga kita bisa lihat besinya 2,5 kalinya. Pak Kadiman dan Pak Mardani ini kan jadi keunggulan tanamannya Pak Kadiman ini kan yang lain itu bisa dikatakan gagal, tapi
tanaman Pak Kadiman ini dengan musim saat ini itu bisa berhasil dengan baik ya Pak ya? Bisa berhasil dengan baik. Insya Allah dengan berkat dan kerjasama dari produk NASA ini memang saya agak kagum, kelihatannya akan memulihkan tanah yang rusak ini pulih menjadi baik kembali Pak. Iya. Baik Pak Mardhani dan Pak Kadiman ya, karena ini tanaman ini kan memang belum saatnya panen. Belum. Nah, tapi bisa diprediksi paling tidak panennya bisa menyamai jaya-jayanya tahun 98 dulu ya Pak? Ya kami harap bisa Pak ini. Kami harap bisa. Kira-kira diprediksi ini panennya berapa ton Pak? Kemungkinan ini basah juga antara lain 16 sampai 17 kintal mendapat Pak ini nanti. Lahan seluas 700 ya? Iya. Lahan 700. Nah, terakhir Pak Kadiman dan Pak Mardhani, ya. Karena Pak Kadiman sudah membuktikan NASA, silakan kalau ada kesan dan pesan pada petani bawang di sekitar dan maupun petani di seluruh Nusantara, silakan Pak. Mari bersama-sama rame-rame ikut berpartisipasi menggunakan produk NASA ini Pak, karena produk NASA ini dan organiknya atau harmoniknya ini sangat jempolan sekali Pak. Terima kasih Pak Mardhani. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Kadiman ya, semoga berhasil panennya. Demikian pemirsa NASA, liputan tim NASA dari Banaran, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Reporter Joni dan kameramen Dadang Birowo melaporkan. NASA memang oke. Pemirsa NASA dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan NASA berada di Dusun Tambong, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Tim NASA berada di lahan gambas milik Bapak Henoh Wijirahayu yang akrab dipanggil dengan Bapak Henoh, dan beliau sudah menggunakan produk-produk dari PT NASA dan ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mewawancarai Pak Henoh. Dan di samping Pak Henoh juga ada petani setempat, beliau Pak Masyuri, yang nanti akan memberikan penilaian terhadap apa yang telah berhasil dicapai oleh Pak Henoh. Selamat siang Pak Henoh. Selamat siang Pak Masyuri. Nah Pak Henoh, ini tanaman gambasnya jenis apa Pak? Hibrida tanah merah. Luasnya berapa Pak? Luas semuanya ada 2,5 borong. Dihitung meternya kira-kira 600 meter. Dari 600 meter ini saya lihat ada 2 jenis ya Pak. Yang satu sudah panen, yang satu belum Pak ya. Yang sudah panen ini umurnya sudah berapa Pak? Umurnya 2 bulan 1 minggu. Kalau yang di belakang kita ini Pak, yang belum panen berapa umurnya Pak? Baru 3 minggu. Pak Henoh, ini dulu Pak Henoh yang memperkenalkan NASA, sehingga Pak Henoh pakai NASA ini siapa dulu Pak? Dari saudara Sairin Samanto, dari Babulu Darat juga. Nah, produk NASA yang digunakan Pak Henoh apa saja Pak? Pertama adalah Super NASA, kemudian Pop NASA, dan hormon. Juga pakai Glio. Cara penggunaannya Pak, bisa dijelaskan satu persatu Pak. Untuk Super NASA-nya bagaimana, kemudian NASA dan hormoniknya bagaimana? Super NASA saya gunakan ini dalam 1 sendok makan, saya campur dengan air 10 liter, kemudian saya siramkan pada lubang tanam. Per lubang tanam itu kalau 1 gelas itu berarti sekitar 200 cc Pak? Iya betul. Ini pemberian Super NASA-nya berapa kali Pak? Baru sekali Super NASA. Dan NASA hormoniknya Pak? Yang pertama seminggu sesudah tumbuh, kemudian setengah bulan saya kasih lagi, setengah bulan lagi saya kasih lagi. Jadi yang sudah tua itu 3 kali pemberian, yang di belakang ini baru 2 kali kita berikan. Baik, terus kemudian untuk dosis Pak, per tangki berapa liter dengan berapa tutup Pak NASA hormon? Hormon pakai 1 tutup, pop NASA-nya 3 sampai 4 tutup, per tangki 15 liter. Sampai sekarang Pak ya, yang sudah panen itu Pak ya, ini habis berapa botol Pak? Super NASA-nya hanya 6 sendok makan, NASA-nya 1,5 botol, sama hormonnya 1 botol.
penggunaan pupuk yang lain, Bapak menggunakan pupuk NPK berapa, Pak? Biasanya kami gunakan NPK itu seperti kita gunakan Supernasa dicampur air. 3 kilo NPK itu cukup sampai 1,5 borong. 1,5 borong ini kira-kira berapa meter itu, Pak? 400 meter, jadi 2 gelas per tanaman. Setelah menggunakan NASA, NPK-nya tetap ya, Pak? NPK-nya tetap saya gunakan sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan. Setelah menggunakan produk-produk dari NASA, Pak, dengan sistem budidaya yang sama, Pak, ini ada kemajuan nggak, Pak, tanamannya? Lebih unggul kalau kita pakai produk NASA. Kalau NASA itu pertumbuhan daunnya saya percaya lebih hebat, karena banyak teman-teman pada waktu melihat tanaman saya di pinggir jalan itu seperti daun labu. Kalau sebelum kami menggunakan pupuk NASA itu daunnya tidak selebar ini, dan hasilnya juga paling satu musim itu 8 kali mutik. Nah sekarang sampai 18 mutik buah ya, yang lurus-lurus itu. Pemirsa NASA, di sebelah kanan ini adalah tanaman gambas yang sudah 18 kali petik, yang tadinya hanya 10 kali petik sudah punah. Dan yang sebelah kiri tanaman gambas yang baru akan mulai panen. Pemirsa NASA, kami dari tim NASA bersama Pak Henoh memegang hasil panenan gambas. Ini hasil panenan yang ke-18 kali ya, Pak ya. Masih cukup besar. Nah, panen-panen yang kemarin itu jauh lebih besar ukuran buahnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, cukup menarik dari warna maupun ukuran buahnya. Dan di belakang kami, walaupun sudah panen yang ke-18 kali, tetapi masih diperkirakan 3-5 kali petik lagi baru produksinya mungkin diputus ya, Pak ya, diganti. Sebenarnya Pak Henoh ini dari tanaman yang pernah kena layu ini, Pak, setelah menggunakan NASA masih ada bedanya nggak, Pak? Seandainya Bapak nggak menggunakan NASA sama sekali, lebih parah mungkin, Pak? Saya kira demikian, karena pupuk-pupuk yang organik itu saya kira lebih baik daripada ya dari kimia. Untuk Supernasanya ini pengaruhnya terhadap tanah bagaimana? Jadi saya lebih senang menggunakan Supernasa ini untuk mencampur dari pupuk kandang yang saya miliki. Berarti ada penghematan atau pengurangan pupuk kandang ya, Pak? Ya, penghematannya jelas, karena dulu setiap tanaman itu saya gunakan 1 kilo pupuk kandang, tapi sekarang ini paling sepertiganya aja, jadi 3 on saja. Dengan penggunaan tadi Supernasa hanya 6 sendok makan, kemudian NASA itu hanya 1,5 botol dan hormonik hanya 1 botol, itu total tambahan biaya produksi dari NASA berapa, Pak? 67.000. Ya ini yang sudah panen. Kemudian dari yang sudah panen, Pak, dengan tambahan 67.000 itu, Pak, itu ada peningkatan hasil berapa kintal, Pak? Tadinya berapa kintal, terus sekarang berapa kintal? Yang jelas yang dulu itu cuma 8 kali putikan, sampai sekarang ini 18 kali putikan. Ya belum habis ya, kira-kira 3 kali mungkin baru habis itu, baru saya ganti lah. Kalau dulu kira-kira 400 kilo dan sekarang 900 kilo. Kalau dihitung dengan harga per kilogram saat ini, berarti ada peningkatan hasil berapa, Pak? Ya kira-kira ada 875.000. Dengan penambahan hasil 875.000, sementara Bapak hanya menggunakan NASA itu kan hanya 67.000, Pak ya. Berarti ada keuntungan bersihnya berapa, Pak? Kira-kira 800.000. Bahagia nggak, Pak? Ya sangat bersyukur. Nah sekarang ke Pak Mas Yuri ya. Bapak selaku petani juga di daerah sini, Pak Mas Yuri ya. Ini melihat tanaman milik Pak Henoh ini, pendapat Pak Mas Yuri menggunakan NASA ini bagaimana, Pak Mas Yuri? Silakan, Pak. Pendapat saya bagus nih. Ya daunnya juga bagus, pertumbuhannya bagus. Ya sudah ada kemajuan lah. Terakhir nih Pak Henoh ya dan Pak Mas Yuri, ini mungkin ada kesan dan pesan pada petani gambas khususnya di seluruh Nusantara atau petani yang lain, Pak. Kami mengharapkan para petani hortikultura khususnya pada tanaman gambas, gunakanlah
NASA atau produk NASA sesuai dengan anjuran supaya produksi kita semua dapat meningkat. Baik, terima kasih Pak Inu, Pak Mas Yuri ya atas bincang-bincangnya. Terima kasih Pak ya, semoga nanti bisa tambah lebih baik. Demikian pemirsa NASA, reporter Doni dan kameramen Agus Hakim melaporkan. Salam NASA. NASA memang oke. Sekarang kita berada di lahan milik Bapak Deden yang beralamat di Kampung Cibedug, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang bersama Pak Deden mengenai seputar penggunaan produk NASA pada tanaman kabocha. Kalau ini labu Jepang. Silakan Pak Deden untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden, alamat Kampung Cibedug, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Pak Deden, ini luas lahan ini berapa meter persegi? 150 tumbak. Berarti perkiraan 2.100 meter ya? Ya, 2.100 meter persegi. Produk-produk dari NASA apa aja yang udah digunakan oleh Pak Deden di sini? Bernasa sama NASA. Bernasa, ya. Kemudian NASA, sama NASA dan hormon. Hormon. Udah berapa kali nyemprot? 3 kali. 3 kali nyemprot. Saya sabra botol. Sabotol. Namanya sapasan, sarang hormon. 3 kali nyemprot. Aina aplikasina sa tangki sabadeng. Pasian sabra turub. 4 turub nu ageng. Nasa hormona turub. Kami nganggo super nasa cara ngangena kumaha? Diragut-keunela. Ana cai. Sa badeng badengan atau pidreman sakit di anggo sabra drum cekap terus sabra kali ngecor ya sekali nembe sakali NPK na ngirangan teh kirangan sakumaha ngirangan anak tengah nah biasana ngangge NPK sadrum sabra kilo 4 kilo ayeuna nganggo mung 2 kilo berarti aya penghematannya jangan irit sapalihna panginten kanggo ngagaleus super nasa. Nah ayeuna menurut Pak Deden aya perubahan atau nampi perkembangan teu di lahan ieu? Naon wae perubahanana? Kabocana langsung cepat. Langkung ini ada produksinya harageung. Sareng buahna teh nu rontok. Biasanya satu pohon yaitu 2. Sekarang yang punya Pak Deden 4, ada yang nyampe 5 buah. Jadi tumbuh semua. Satangkal teh biasana mung 2 gitu nya. 3 nu sae teh. Tapi ayeuna dugi ka 4 5 gitu nya. 4 sampai 5. Oh berarti aya peningkatan. Biasana kami ieu ngangge fungisida masih. Dikirangan teh fungisida dikirangan. Berarti tos aya 2 anu ngirangan teh nya fungisida sareng NPK gitu. Biasana kami ieu teh usiana sabaraha bulan? 3 bulan. Biasana 3 bulan ieu teh sabaraha bulan ieu? 2 bulan setengah. Berarti seperti panennya. Pemirsa NASA mungkin kita bisa lihat dari segi pertumbuhan buah yang tanaman kabocha milik Pak Deden usianya baru 2 bulan setengah. Tapi dilihat dari kondisi buah itu udah sama dengan usia yang 3 bulan setengah. Berarti dia bisa mengejar, sedangkan di sini masih bisa berkembang, masih bisa lebih besar lagi gitu. Sedangkan ini yang belum pakai karena dia buahnya udah tua cuma sampai segitu. Biasanya dina satu pohon satangkal keluarna biasanya seberapa kilo wamitasan nganggo nasa satangkal 10 kilo biasanya ayeuna diperkirakeun ya kepada Deden keluar moal langsung teu 3 kilo langkung keluar 6 kilo